zakat dan hikmahnya. Silakan Anda simak baik-baik ya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan nanti. Silakan selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang zakat dan hikmahnya. Hal yang pertama sekali yang akan kita bahas yaitu pengertian zakat. Zakat sendiri terbagi menjadi dua. Pengertian zakat sendiri ada dua, ada yang menurut bahasa dan ada yang menurut istilah. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu menurut bahasa terlebih dahulu. Zakat menurut bahasa ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut kitab hukum Islam, yaitu zakat merupakan suci, tumbuh, berkembang, berkah, dan lain-lain. Adapun menurut bahasa Al-Quran yaitu suci dari dosa. Dan yang terakhir menurut pakar bahasa Arab yaitu tumbuh dengan subur. Selanjutnya yaitu pengertian zakat secara istilah, yaitu pengeluaran sebagian harta seseorang yang sudah mencapai nisab dan syarat-syaratnya dengan kadar yang telah ditentukan, kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat itu sendiri merupakan ibadah mahdah atau ibadah murni yang telah ditentukan nasab, kadar dan waktunya, serta syarat-syaratnya, dan dikeluarkan untuk mensucikan harta dan jiwa manusia secara lahir batin. Adapun manfaatnya yaitu menjadikan kita sebagai mukmin yang bersyukur dan menumbuhkan ukhuwah Islamiyah yang peduli sesama. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat ini merupakan fardu ain atau wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, zakat ini termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Selanjutnya yaitu tentang syarat wajib zakat, yaitu adapun syarat-syarat orang yang wajib zakat. Yang pertama, ia itu harus merdeka. Yang kedua, Islam. Yang ketiga yaitu balik dan berakal. Yang keempat, adanya harta yang wajib dizakatkan. Yang kelima, harta zakatnya telah mencapai nisabnya. Dan yang keenam, harta yang dizakati milik sepenuhnya. Dan yang ketujuh, nisabnya telah mencapai 1 tahun menurut perhitungan kalender Qamariyah. Dan yang kedelapan, bukan hasil dari hutang. Dan yang kesembilan, harta yang dizakatkan itu melebihi dari kebutuhan pokok. Namun zakat ini terbagi juga menjadi dua macam. Ada yang disebut dengan zakat jiwa atau zakat fitrah, dan ada juga yang disebut dengan zakat harta atau zakat mal. Zakat jiwa yaitu zakat yang berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding untuk mensucikan diri manusia, disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadan sebelum tanggal 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri. Dan yang kedua yaitu disebut dengan zakat harta atau zakat mal, yaitu pengeluaran sebagian dari harta atau penghasilan untuk mensucikan harta tersebut apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Selanjutnya, adapun golongan orang yang berhak menerima zakat ini ada 8 golongan. Yang pertama disebut fakir, yang kedua disebut miskin, yang ketiga disebut amil, yang keempat disebut mu'alaf, yang kelima disebut riqab,
yang keenam disebut gorim, yang ketujuh disebut fisabilillah, yang kedelapan disebut ibnu sabil. Itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, adapun golongan orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu bisa dilihat sendiri pembagiannya, yaitu ada orang kaya pastinya, orang yang mampu, orang yang kafir, orang murtad atau non-muslim. Itulah golongan-golongan orang yang tidak berhak menerima zakat. Zakat ini sendiri sudah diperintahkan Allah untuk menunaikannya, yaitu tidak sedikit Al-Quran membahas dan menyebutkan, bahkan sedikitnya 28 ayat Al-Quran menyebutkan perintah sholat beriringan dengan perintah zakat, sehingga ini menunjukkan adanya hubungan antara ibadah sholat dengan zakat. Seutama-utama ibadah badaniyah adalah sholat, dan paling utama ibadah maliyah adalah zakat, sehingga meninggalkan perintah zakat sama hukumnya dengan meninggalkan sholat. Allah sendiri telah menyebutkan keutamaan bagi yang menunaikan zakat. Keutamaannya yaitu perumpamaan orang yang berzakat ini sama dengan serupa dengan sebutir benih menumbuhkan 7 butir tangkai, pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui, yaitu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Dan ancaman Allah juga menyebutkan ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat, yaitu orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibatnya dari apa yang kamu simpan. Quran surat At-Taubah ayat 34-35. Selanjutnya yaitu hikmah zakat. Hikmah zakat ini sendiri mempunyai hikmah masing-masing, baik bagi si pemberi maupun bagi si penerima. Adapun hikmah zakat bagi si pemberi yaitu dapat menghilangkan sifat kikir, tamak, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, menyempurnakan tauhid, mendorong untuk bersyukur, menghiasi diri dengan kebajikan, menengah rata dan menyuburkannya. Dan adapun bagi penerima yaitu memelihara dari kehinaan, mantapkan iman dalam hatinya, melepaskan diri dari ikatan perbudakan, dan itulah hikmah zakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah pada harta yang kita serahkan dan melipat gandakan harta yang tersisa. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada pertanyaan silahkan. Ya, ada Bu. Ya, silakan Saudari Nurlanita. Apa yang ingin saudara ditanyakan? Pertanyaan saya begini Bu, apakah kita bisa menitipkan zakat kepada seseorang atau saudara kita untuk disampaikan kepada fakir miskin? Bisa Bu? Jadi pertanyaan saudari yaitu apakah kita bisa menitipkan zakat itu kepada saudara kita atau orang lain itu untuk disampaikan atau diberikan kepada si penerima zakat. Baik, bagus sekali pertanyaannya saudari. Sebelum Ibu menjawabnya atau menjelaskannya, ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Saya Bu. Ya, silakan saudari Nufa. Bisa Bu, kalau menurut saya bisa Bu.
kepada orang lain atau saudara kita untuk diberikan kepada orang yang berhak. Tapi alangkah baiknya kita sendiri yang memberikan zakat itu kepada orang yang berhak menerimanya, karena untuk memastikan zakat yang kita berikan itu benar-benar diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Tapi jika kita menitipkannya, bisa-bisa saja saudari, asalkan orang yang kita titipkan itu bisa kita percaya atau dia itu amanah gitu, sehingga dia pun bisa memberikan zakat itu kepada orang yang berhak. Jadi jawabannya bisa ya saudari Indra Anita? Bisa, Bu. Apakah sudah paham? Insya Allah. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan saudari Nova. Apalagi? Bu, apakah ada ya akadnya ketika memberikan zakat kepada fakir miskin tuh? Ada. Ya. Apakah ada alasannya saudari Indra Anita? Kenapa Ada, saudari Bu. menyebutkan? Karena ada, Bu, karena orang akan mendapatkan limpahan yang banyak, akan mendapatkan surga bagi kita dan mendapatkan pahala jika kita tolong menolong orang fakir miskin. Baik, sepertinya itu agak melenceng ya dari pertanyaan saudari Nova. Yang Ya, saudari Bu. Nova tanyakan yaitu apakah ada akadnya ketika kita itu berzakat. Tentunya ada saudari. Kenapa Ya, ibu Bu. katakan ada? Di dalam melakukan suatu transaksi pasti ada pemberi dan si penerima. Si pemberi ini bisa kita sebut dengan ijab, yaitu orang yang memberikan zakat, dan qabul, orang yang menerima zakat. Pasti ada akadnya itu, dan jadi jawabannya ada saudari. Apakah saudari bisa memahami? Insya Allah bisa, Bu. Saya sudah paham, Bu. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ibu yang akan bertanya kepada saudari. Di tayangan video tadi, ibu telah menyebutkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada yang bisa menyebutkan kembali siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat itu? Siapa yang bisa? Ada, Bu. Silakan saudari Nova. Pertama, amil zakat, fakir miskin, budak, mu'alaf, orang yang hijrah, Bu. Bukan orang yang hijrah, tapi orang yang berjuang di jalan Allah. Iya, Bu. Bisa dibilang. Orang yang berjuang di Baik, benar sekali saudari. Orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama yaitu fakir, miskin, seperti yang telah disebutkan saudari Nova tadi. Ada mu'alaf itu, ada fisabilillah, orang dalam perjalanan, gharib, amil zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Yang ingin ibu tanyakan di sini, kembali lagi muncul pertanyaan ibu karena saudari tidak ada yang bertanya. Kan di dalam penerima zakat itu ada amil zakat, itu orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Orang yang bertugas mengumpulkan zakat ini kan berhak menerima zakat. Tapi apabila orang ini kaya, amil zakat ini kaya, apakah ia masih berhak menerima zakat? Bagaimana menurut saudari? Apakah dia masih berhak atau tidak? berhak, Bu. Kenapa saudari menyatakan itu berhak? Karena kan dia itu pengumpul zakat, ambil zakat, Bu. Karena kan orang itu kan berzakat kepadanya, terus harus dia terima lah, Bu. Kalau nggak diterima, terus gimana lagi, Bu? Ya, jawaban saudari ada benarnya juga, tapi lebih ke apa namanya itu. Dalam video itu telah menyampaikan bahwa
berhak menerima zakat. Bisa saja dia bisa berhak menerima